Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Dava Novian Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis stabilitas lereng menggunakan software Slide. Nah, jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu klik di bagian analisis, lalu project setting. Nah, ini project settingnya kita gunakan metode Bsoft dan Jandu. Lalu kita klik silang, lalu klik file, lalu import DXF yang telah disediakan. Nah, ini adalah file yang telah disediakan. Jadi ada yang original, turun 20, turun 5, dan turun 10. Lalu kita add yang original. Nah, jadi seperti ini ya external boardingnya. Lalu kita import lagi di bagian material boardingnya. Nanti akan kita ubah sesuai yang telah ditentukan. Ini kita import, kita klik yang original lagi, lalu kita open. Nah, seperti ini dia untuk materialnya. Lalu ini kan ada 4 data. Nah, 4 datanya itu kita ubah sesuai yang telah ditetapkan. Nah, berarti kita buat dokumen baru, lalu kita klik pada bagian file, lalu kita import DXF eksternalnya terlebih dahulu. Caranya sama, kita import yang turun 5, lalu open. Nah, ini lalu kita import lagi di material boardingnya, kita import yang turun 5. Nah, jadi gini ya, disesuaikan sampai turun 20. Lalu kita ke yang original terlebih dahulu dan jangan lupa untuk kita save. Nah, kita save di sini yaitu ori ini saja. Lalu kita save. Nah, lalu untuk yang ini kita save juga menjadi 5 karena ini turun 5 dan seterusnya seperti itu. Mungkin saya kasih tahu dulu cara add materialnya di sini. Nah, untuk add materialnya kalian klik pada bagian properties, lalu klik difference material. Nah, di sini ada beberapa material ya. Kita sesuaikan sama data yang akan kita ambil. Yang seperti saya tampilkan di sini ya. Nah, lalu klik pada bagian material 1. Kita ganti menjadi topsoil. Nah, lalu kita ikutin. Nah, oke, jadi rekan-rekan, ini sudah kita isi semua dari topsoil, gravelly sandstone, siltstone, claystone, cleanstone, dan juga coal. Disesuaikan dengan yang telah ditetapkan di bagian materialnya. Lalu kita klik OK saja. Lalu ke properties, kita set properties buat ubah sesuai dengan yang ditentukan di bagian gravelly sandstone, siltstone, sandstone, cleanstone, dan juga coal. Lalu kita samakan dengan yang ini juga ya, sampai di 20. Jadi langsung saja buat. Nah, ini jadi semua udah kita buat dari yang original, yang turun 20, turun 10, dan yang turun 5. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita ke ori lagi, kita klik surface, klik pada bagian surface option. Nah, kita pakai yang circular ya. Ini diganti ke grid search saja. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu bisa diatur grid ganti 20,
lalu ini 30, lalu klik OK. Terus kita klik compute, lalu klik interpret. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti yang lain di bagian ori. Ini kita ke yang Tron 5, kita lakukan hal yang sama. Sekarang kita ke yang Tron 10, kita klik surface, lalu auto grid. Lakukan seperti hal yang sama, seperti contoh tadi. Nah, jadi ini hasilnya Tron 5 sama 10 itu sama. Lalu kita ke Tron 20, kita buatkan add grid lagi. Lalu klik pada bagian surface, lalu auto grid lagi. Ini kita kasih 20 30. Yang Tron 20 ini sebaiknya kita ubah dulu, kita delete, lalu add grid. Ini kita kasih 20 30. Oke. Lalu kita compute, lalu kita klik interpret. Nah, jadi gini hasilnya. Nah, jadi ini udah semua ya. Jadi ini yang ori XS nya itu 2,2, yang Tron 5 itu XS nya 1,7, yang Tron 10 itu sama juga 1,7, lalu yang Tron 20 itu 1,3. Nah, ini ada beberapa parameter. Parameter yang pertama yaitu kalau semisal XS nya lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka lerengnya itu terbilang aman. Sedangkan di bagian 5 itu atau kurang dari 1 itu berarti sudah tidak aman. Tapi ada batas lagi, di atas angka 1,5 sampai 2 itu masih sedang. Nah, kalau di bawah 1,5 atau udah 0 itu sudah sangat rendah. Itu sudah berbahaya ya, seperti yang di Tron 20 ini. Nah, jadi semakin dalam kita gali atau semakin dalam kita melakukan penggalian ke permukaan, maka nilai XS nya akan semakin kecil, atau yang bisa disebut nilai longsornya berarti akan semakin tinggi. Baik, mungkin seperti ini saja dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.